Arti tertib, tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar rapi anggota sebelumnya. Tangan belum rapi, enggak boleh pindah kepala, telinga apalagi kaki, pala aja enggak boleh, wong tangannya belum rapi. Maka yang dimaksud tertib adalah kudulah rapi anggota sebelumnya, tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar rapi anggota sebelumnya. Jadi bagaimana tertib itu? Kalau secara normal dimulailah wudhu tuh dari membasuh wajah yang bareng dengan niat, beres wajah kemudian tangan, beres tangan kemudian ngusap pala, beres pala kemudian basuh kaki. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassadisu tartibul a'dha'i. Adapun yang keenam daripada fardu wudu, yaitu tertib segala anggota. Bi an yuqaddimal wajha 'alal yadaini, dengan bahwa mendahulukan oleh seseorang akan wajah atas, membelakangkan atas dua tangan. Wal yadaini 'ala ra'si, dan mendahulukan akan membasuh dua tangan. 'Ala ra'si, membelakangkan atas mengusap kepala. War ra'sa 'ala rijlaini, dan mendahulukan ia akan mengusap kepala. 'Ala rijlaini, membelakangkan atas membasuh dua kaki. Wallahu a'lamu bishawabi. Segini kita bedah. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kajian kita akan menutup pembahasan tentang fardu wudu yang keenam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jumlah fardu wudu ada 6, yang wajib dalam wudu ada 6. Dalilnya 2 dari hadis, 4 dari Quran. Dan ini kita memasuki pembahasan terakhir, yaitu fardu wudu yang terakhir adalah tertib. Dari mana ini tertib ini, saudara? Dalam wudu, ingat ini tertib ya. Apa arti tertib itu dulu? Apa yang dimaksud tertib dalam wudu? Tertib itu artinya begini, saudara. Tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar rapih anggota sebelumnya. Itu begitu tertib maksudnya. Jadi tertib itu tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar rapih anggota sebelumnya. Contoh begini, wajah kita ternyata ada cat, wudu ada cat, kita nggak sadar, udah kita basuh wajah, lalu kemudian kita basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, pala, pas telinga kita ngusap ini, loh ada cat. Ini namanya wajah ini belum rapi. Yang namanya tertib tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar rapi anggota sebelumnya. Sehingga pindahnya kita ke tangan enggak dianggap oleh agama.
nggak sah kita basuh tangan karena wajah kita belum rapi. Jadi sehingga harus diulang lagi wajah kitanya setelah dibuang catnya, udah rapi catnya, disiram yang bekas ketutup cat, maka kemudian kita baru tangan. Tangan ini nggak sah karena nggak tertib. Jadi yang namanya tertib baru boleh pindah kalau anggota sebelumnya benar-benar rapi. Akan bermasalah bila kemudian kita saudara ada penyakit di tangan. Kita harus bisa bedakan antara mandi dan wudu. Bila pada mandi junub semacam itu, enggak ada tertib. Dalam mandi yang wajib 2, niat dan mengalirkan air ke sekujur tubuh, tertib enggak ada. Bila tangan kita ini ada lukanya, yang kata dokter tidak boleh kena air, maka kalau urusan mandi tayamum dulu baru mandi boleh, atau mandi dulu baru tayamum boleh, meski yang bagus tayamum dulu baru mandi. Kenapa? Karena fungsi tayamum ada 3. Pertama, mengganti wudhu bila nggak ada air. 2, fungsi tayamum mengganti mandi bila nggak ada air. 3, mengganti anggota wudhu atau anggota mandi yang ada lukanya. Maka ketika tangan ada luka, maka ini nggak bakal sah karena nggak kena air, kudu diganti dengan tayamum. Dalam mandi terserah, tayamum dulu baru mandi boleh, mandi dulu baru tayamum boleh. Cuman dalam wudhu harus diperhatiin nih. Inilah tertib fungsinya. Dalam wudhu, umpama tangan kita ini patah karena jatuh, lalu dikasih gip, kan air nggak masuk, diperban. Maka bagaimana cara wudhunya? Wajah disiram biasa, ya dari tangan segala macam, kumur, hidung, wajah, tangan kanan kenain air. Ini tertib nih. Tangan kiri yang enggak ada lukanya kenain air. Umpamanya lukanya sebatas kayak jam nih lah, segini diikat. Maka yang enggak ada lukanya kudu kena air. Habis ini enggak boleh pala karena ini belum rapi. Itulah tertib namanya. Jadi bagaimana? Istirahat sejenak, tayamum dulu, dilapin dulu. Kita nyari debu, aku niat tayamum untuk mengganti anggota wudhu yang ada lukanya. Karena Allah Ta'ala usap wajah, usap tangan kanan, gitu dengan debu itu. Wajah udah selesai, usap lagi, tepuk tangan kanan. Nanti cara sempurnanya pada ngaji tayamum, terus tangan kiri, udah rapi nih tayamum, baru lanjutin pala. Kalau kemudian kita tayamumnya begini, wudhu kelar, sesampai kaki baru tayamum, enggak jadi. Sebab wudhu wajib tartib. Arti tartib, tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar rapi anggota sebelumnya. Tangan belum rapi, enggak boleh pindah ke kepala, telinga apalagi kaki, pala aja enggak boleh, wong tangannya belum rapi. Maka yang dimaksud tertib adalah kudulah rapi anggota sebelumnya, tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar rapi anggota sebelumnya. Jadi bagaimana tertib itu? Kalau secara normal dimulailah wudhu tuh dari membasuh wajah yang bareng dengan niat, beres wajah, kemudian tangan, beres tangan, kemudian ngusap pala, beres pala, kemudian basuh kaki. Ini tertib. Dari mana dalilnya tertib?
Tartib, kata ulama, dalilnya dari Quran dan dari hadis Nabi. Tartib, dari mana Qurannya? Dari surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalimat arjul pakai waw. Waw di sini faedahnya tertib, bukan limutlaqil jam'i. Tandanya kaki yang kudu dibasuh diposisikan di wamsahu biru'usikum karena tujuan tertib. Padahal kalau enggak ngomongin tertib, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum, baru wamsahu biru'usikum. Tapi karena ada tujuan tertib penyebutannya, maka kata Allah basuh wajah, lalu tangan, lalu pala, lalu kaki. Itu isyarat daripada waw. Itulah yang menyebabkan Al-Quran memberi isyarat bahwa tertib dalam wudu wajib adanya. Yang kedua, dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, ibda'u bima bada'allahu bih, awalilah dengan apa yang Allah awali. Ini hadis asalnya berbicara tentang sa'i. Nabi ditanya sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil, Safa Marwa. Apakah dari Safa dulu sebagai permulaan ataukah dari Marwa dulu sebagai permulaan? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, dari mana kami memulai sa'i ini? Maka kata Nabi menjawab, ibda'u bima bada'allahu bih, mulailah dengan apa yang Allah mulai penyebutannya. Inna sofa wal marwata, Allah sebutin sofa duluan, maka sa'i sofa duluan. Lah, ini ibda'u bima bada'allahu bih ngomongin sa'i, bukan ngomongin wudu. Kata ulama usul fiqih, al-ibrah bi umumil lafad la bi khususis sabab. Yang direken itu universalnya sabda Nabi, bukan sebab awalnya Nabi ngomong. Sehingga bukan saja pada sa'i, pada wudu pun ketika Allah bilang, kata Nabi, ibda'u bima bada'allahu bih, awalilah dengan apa yang Allah awali. Maka wudu, faghsilu wujuhakum, basuh wajah, lalu wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan, lalu wamsahu birusikum, usap pala, wa arjulakum, basuh kaki. Rentetan ini sebagai isyarat bahwa wudu wajib tartib. Di samping hadis Nabi di dalam Sahih Muslim, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu mengerjakan seperti apa yang kita kerjakan, yakni dimulailah wudunya Nabi dari mulai basuh wajah, lalu kemudian tangan, lalu kemudian usap kepala, lalu kemudian kaki. Sehingga saudara, ada dua dalil tertib wajib pada wudu ini. Pertama dari Quran, isyarat waw yang ada pada ayat wudu litartib, dan yang kedua dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga bila lupa tertib, maka wuduknya tidak dianggap oleh agama saudara.
timbul pertanyaan, berbicara tertib, andailah kita orang Karang Tengah kaya raya, duitnya banyak, sampai karyawan kita aja banyak, ratusan, termasuk ada karyawan buat wudhu, saking duitnya banyak, wudhu aja ada karyawannya, ada bagian basuh wajah, ada bagian basuh tangan, ada bagian ngusap pala, ada bagian basuh kaki. Andai ini karyawan 4, ini kemudian sekaligus dia ngusapnya, andai orang wudhu dibantuin 4 orang sekaligus, maka yang jadi basuh wajah doang, karena wudhu wajib tertib, kecuali berurutan baru semuanya jadi. Udin, baik tuan, usap wajah. Udah. Nih duit 100.000, emang orang kaya ya. Mamat, baik, tangan kanan, kiri. Nah, kita orang kaya duduk di kursi ya kan. Wah, udah 100.000 bagi. Ucok, iya baik tuan. Pala. Kalau begini sah. Tapi kalau 4-4-nya sekaligus tidak sah, sebab tidak ada tertib. Andai ada orang wudhu dibantuin 4 orang, dikerjakan sekaligus, dia niat juga, maka yang terangkat hadas wajah saja, sebab ketiadaan tertib. Kedua, karena tertib ini maknawi, saudara, tidak ada wujudnya. Tertib ini bisa dimaklumi, sehingga andai kita wudhu nyemplung di kolam renang, blues, waktu nyilam di dalam air kita niat saya berwudhu mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala, enggak diusap, enggak apa, langsung naik ke atas, jadi wudhunya, jadi begitu, karena tertib maknawi, sehingga bisa ditakdirkan air yang kena badan kita waktu blus dari niat kita itu wajah, tangan, pala, kaki, dengan sendirinya urutannya seakan-akan kayak begitu. Saudara nyilam doang nggak pakai diusap nggak apa-apa, jadi juga blus di dalam air, aku niat wudhu mengangkat hadas kecil kalau ta'ala, udah keluar jadi. Itu begitu enaknya orang yang samping rumahnya ada kali yang bening. Kalau kita kan nggak ada kali ya kan, kali yang di belakang udah nggak ada ya, udah butek, waduh, udah butek. Karena kita disuruh tertib dalam wudhu, saudara, andai kemudian kita wudhu ragu, waktu kita basuh kaki ragu muncul kita, apakah tangan ini rapi apa enggak, tangan kiri ini nyampe siku apa enggak wudhunya, waktu di kaki ragu, udah nyampe siku, kena air apa belum nih siku, kena air apa belum, asalnya belum, maka kudu wajib diulang tangan kirinya, bukan tangan kiri doang, karena wajib tertib, palanya diulang, telinganya diulang, kakinya diulang, sebab tertib tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar rapi anggota sebelumnya. Itu begitu. Ini hal yang paling penting di dalam kita berwudu.
Tapi kalau sudah beres wudu, udah beres kita wudu, pas udah masuk masjid ragu, tadi tangan kiri udah disiram apa belum? Tangan kiri disiram apa belum? Ini enggak berpengaruh, sebab enggak mungkin dia wudu kelar kalau tangan kiri belum disiram. Kalau kemudian ada muncul ragu sesudah beresnya ibadah, tidak berpengaruh keraguan itu. Tapi kalau berbicara asalnya dia ragu, saya udah wudu apa belum? Wudu apa belum? Pastikan belum. Ambilnya hukum asal, asalnya belum wudu, berarti kudu wudu. Kalau ragunya pada batal, tadi kentut apa enggak ya? Kentut apa belum? Kentut apa belum? Berarti ragu pada batal, maka asalnya belum batal, berarti asalnya punya wudu. Dah kalau ragu batal belum ambil belum. Kalau wudu belum ambil belum juga. Kalau batal belum ambil belum batal, berarti masih punya wudu. Tapi ngeganggu, kayaknya udah batal dah. Ini bagaimana? Kalau ente ragu juga masih puyeng, ngeganggu di hati, pegang aja tuh burung, jes, pakai tangannya. Kalau dipegang mau udah pasti batal udah dah. Daripada ente ragu mulu, batal belum, pegang burungmu, batal ini mah, butuh. Begitu, iya, begitu. Agama tuh nggak kayak gitu-gitu amat. Kalau batal belum, asalnya belum batal, berarti asalnya masih punya wudu. Begitu, tartib begitu. Wudu ini udah tartib belum? Kalau wudunya belum merapi, belum. Begitu, kalau wudunya belum merapi, maka dia belum tartib. Ini tartib, saudara. Dan para sahabat melihat bagaimana baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam berwudu, tartibnya bagaimana. Al-Quran ketika ngomong tangan, basuhlah dua tanganmu, enggak ngomong kanan dulu kiri dulu, enggak. Maka ada sunnah amaliyah Nabi kanan dulu, itu namanya sunnah. Al-Quran tidak menyuruh kanan dulu kiri dulu, boleh saja, tapi sunnah Nabi kanan dulu. Begitu. Maka dalam bab tertib yang kayak begini enggak masuk. Andai kita kiri dulu lalu kemudian kanan dalam wudu, jadi saja. Yang penting tangan posisinya sesudah wajah, begitu. Pala posisinya sesudah tangan. Ini uraian daripada uraian tartib dari ngaji kita.